Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Desi dalam mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem ekspresi pada manusia. Baik, masih ingatkah kalian dengan pengertian dari ekspresi? Ya, betul ya. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, masih ingatkah kalian dengan organ-organ ekskresi apa saja? Iya, betul ya. Seperti ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Baik, yang pertama adalah ginjal. Ada yang masih ingat fungsi dari ginjal? Ya, betul sekali ya. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Jadi ginjal kita terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau bagian dorsal. Coba kalian perhatikan ginjal kita ini memiliki bentuk seperti apa? Ya, betul ya. Ginjal kita ini memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Nah, ginjal kita ini berwarna merah karena memang banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, jika ginjal kita ini dipotong secara melintang, maka akan tampak 3 lapisan ya. Bagian luarnya disebut dengan korteks renalis atau kulit ginjal. Kemudian di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalamnya terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal kita tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut juga dengan nefron. Bisa kalian lihat dari gambar. Nah, nefron ini merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron ini merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nah, sebuah nefron ini terdiri atas sebuah komponen penyaring atau yang disebut dengan badan Malpighi yang kemudian akan dilanjutkan oleh saluran-saluran ataupun tubulus. Tiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Nah, pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Nah, saluran-saluran itu adalah seperti tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Sedangkan pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Nah, pada tahap filtrasi, pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Nah, di sini cairan hasil penyaringan atau filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut dengan urin primer. Jadi tahapan pembentukan urin primer ini disebut dengan tahap filtrasi. Selanjutnya adalah tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi kemudian masuk ke dalam tubulus proksimal. Nah, di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Nah, di sini cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Di mana urobilin yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin.
Nah, urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya akan mengalir ke lengkung Henle dan kemudian akan menuju tubulus distal. Nah, selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga harus direabsorpsi. Selanjutnya adalah tahap augmentasi, di mana setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan juga urea. Pada tubulus distal ini terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Jadi urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau ke rongga ginjal. Nah, urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kulit sebagai organ ekskresi. Nah, kulit juga berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, dan lain-lain. Kemudian juga kulit berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Nah, pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Kemudian lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Nah, pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat terbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Kemudian di bawah lapisan dermis juga terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan, di mana lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Proses pengeluaran keringat. Ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada syaraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Nah, syaraf simpatik kemudian memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Nah, kemudian kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Nah, keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Selanjutnya adalah paru-paru. Sudah kita pernah bahas ya, paru-paru mengenai sistem pernafasan. Jadi selain paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Jadi yang pertama adalah oksigen masuk lewat hidung menuju trakea, lewat tenggorokan. Kemudian udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui dua saluran bronkus. Kemudian udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju alveolus atau melalui bronkiolus. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dan oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung. Dan karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas. Kemudian kita lanjut ke hati. Hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Tahukah kamu bahwa warna kuning kecoklatan pada feses dan urin disebabkan oleh adanya zat warna, yaitu sterkobilin pada feses dan urobilin pada urin. Jadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin, sedangkan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Kemudian ada beberapa penyakit ataupun gangguan pada sistem ekskresi, di mana yang pertama adalah nefritis, kemudian ada batu ginjal, ada albuminuria, hematuria,
kemudian juga ada diabetes insipidus. Kemudian ada kanker ginjal, ada jerawat, dan juga biang keringat. Itulah penyakit pada sistem ekskresi. Jadi kita harus menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi ya, agar tubuh tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi karena itu pola hidup yang sehat harus dimulai dan diterapkan sedini mungkin. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Jangan lupa nanti jawabannya dikirimkan ke Google Classroom kelas kalian ya. Yang pertama adalah nama lain dari rongga ginjal adalah titik-titik. Yang kedua adalah tahapan pembentukan urin primer disebut dengan tahapan titik-titik. Dan yang ketiga adalah zat warna empedu yang diekskresikan oleh hati adalah titik-titik. Baik, terima kasih. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih bagi kalian yang sudah aktif dan menyimak pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kalian untuk like dan subscribe. Kemudian jangan lupa untuk kalian absensi di kolom komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.